study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Perkenalkan, aku Iza Naila Paramita dan hari ini kita akan belajar bareng tentang kemampuan verbal kata pada materi kalimat efektif beserta strategi untuk menjawab tes TPA Beppenas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan juga syarat-syarat kalimat efektif. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Untuk yang pertama, pengertian kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu merupakan sebuah kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, dan bisa dimengerti pembaca dengan mudah. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, dia harus memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Lalu, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, kemudian menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat, lalu menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, lalu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, dan melakukan penekanan ide pokok, kemudian mengacu pada kehematan penggunaan kata, kemudian menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, untuk syarat-syarat dari kalimat efektif, yang pertama itu ada kelogisan. Jadi, suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat itu juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Contohnya, di sini untuk kalimat tidak efektif, itu contohnya untuk mempersingkat waktu, saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Jadi di sini tidak logis karena waktu itu tidak bisa disingkat. Untuk membuatnya menjadi kalimat yang logis, kita bisa mengganti mempersingkat menjadi menghemat. Jadi untuk menghemat waktu, saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Selanjutnya ada ketegasan. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk menyatakan ketegasan pada suatu kalimat efektif, kita bisa meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Kemudian membuat urutan kata yang logis, lalu melakukan penegasan dengan repetisi atau pengulangan, kemudian melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan menggunakan partikel penekan atau penegas. Contohnya adalah lah. Lalu selanjutnya ada syarat ketepatan dan kecermatan. Jadi untuk menyampaikan sebuah informasi dalam sebuah kalimat itu kita harus membuat kalimat yang jitu atau sesuai dengan sasaran dan tidak memiliki makna ganda. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat, kemudian kata berpasangan harus sesuai, lalu kita bisa menghindari peniadaan preposisi. Contohnya, untuk kalimat tidak efektif, buku kakak yang sudah lawas itu dijual dengan harga murah. Ini tidak efektif karena dia bisa bermakna ganda. Dia bisa bermakna bahwa bukunya kakak itu udah lawas atau kakaknya yang udah lawas. Jadi untuk menghindari itu, kita bisa memperbaikinya dengan cara membuat kalimatnya menjadi buku lawas milik kakak itu dijual dengan harga murah. Dan di sini dia hanya memiliki arti satu, yaitu bukunya yang lawas punya kakak. Buku lawas punya kakak itu dijual dengan harga murah. Jadi nggak ada makna ambigu lagi di sini. Kemudian selanjutnya kehematan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa menghindari pengulangan subjek. Nah, kalau dalam kalimat itu subjeknya hanya ada satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Contohnya, ini yang tidak efektif. Contohnya adalah, karena dia rajin, dia menjadi juara kelas. Ini bisa kita ubah menjadi, karena rajin, dia menjadi juara kelas. Jadi dia di yang pertama ini, yang sebelum koma, kita bisa hilangkan tanpa mengubah makna dari kalimat. Selanjutnya, hindari sinonim kata. Nah, kalau dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki makna serupa, kita hanya perlu menggunakan salah satunya saja. Contohnya, ini yang tidak efektif, contohnya, Yani rajin belajar agar supaya pintar. Nah, untuk membuatnya lebih efektif, kita bisa mengubahnya menjadi Yani rajin belajar agar pintar atau Yani rajin belajar supaya pintar. Jadi kita harus memilih salah satu dari dua kata yang bersinonim. Kemudian selanjutnya perhatikan bentuk kata jamak. Kalau misalkan kata yang
kata yang kita gunakan sudah jamak, maka kita nggak perlu buat nambahin kata yang bermakna jamak lagi. Contoh yang tidak efektif. Para alumni dipersilakan memasuki ruangan. Di sini alumni sudah bermakna jamak. Jadi untuk membuat kalimat tersebut menjadi efektif, kita perlu menghilangkan kata para. Jadi kalimatnya menjadi alumni persilahkan untuk memasuki ruangan. Nah, selanjutnya ada kepaduan. Maksudnya adalah informasi yang disampaikan tidak terpecah belah dan tidak bertele-tele. Jadi kita tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat dan kata kerja. Predikat kata kerja dan objek. Contohnya untuk kalimat tidak efektif. Artikel ini membahas tentang pencemaran udara di Jakarta. Nah, untuk membuatnya menjadi efektif kita perlu menghilangkan kata tentang. Jadi kalimatnya menjadi artikel ini membahas pencemaran udara di Jakarta. Selanjutnya kesejajaran. Jadi kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk atau makna yang dipakai dalam sebuah kalimat. Dan kesejajaran ini bisa terletak pada penggunaan imbuhan, kemudian juga klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Nah, contoh kalimat tidak efektifnya. Nara membantu nenek tersebut dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Di sini dipapahnya itu bukan tidak menunjukkan kesejajaran. Karena nih yang pertama dia bilangnya membantu. Berarti ini kata kerja aktif. Kemudian dipapahnya itu berarti kata kerja pasif dan ini dia tidak sejajar. Kemudian untuk membuat kalimat ini memiliki sifat kesejajaran, kita bisa mengubah kata dipapahnya menjadi memapahnya. Jadi kita mengubahnya menjadi bentuk kalimat aktif supaya sejajar dengan kata membantu. Jadi untuk kalimat efektifnya menjadi Nara membantu nenek tersebut dengan memapahnya ke pinggir jalan. Kemudian selanjutnya ada kesepadanan. Jadi struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK, dan minimal harus ada subjek dan predikat. Contohnya, Johan belajar di kelas. Di sini sudah merupakan kalimat efektif karena dia sudah mengandung subjek, yaitu Johan, dan predikat, yaitu belajar. Nah, setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri menghadapi tes sesungguhnya. Yuk kita mulai. Soal pertama, pilihlah kalimat yang paling efektif di antara pilihan berikut. A. Para siswa telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu dan baik. B. Tugas siswa telah diselesaikan oleh para siswa dengan waktu yang tepat. C. Siswa telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. D. Tugas-tugas para siswa telah dikerjakan dengan waktu yang tepat. Atau E. Telah selesai siswa mengerjakan tugasnya dengan baik pada waktu yang tepat. Jawabannya adalah C, karena kalimat C memenuhi kriteria kalimat efektif, yaitu subjek dan predikat jelas. Di sini siswa itu sebagai subjek dan telah menyelesaikan itu sebagai predikat. Kemudian strukturnya itu sederhana dan logis. Kalimatnya tidak bertele-tele. Kata yang digunakan juga tepat. Ya, ada kata-kata yang berlebihan seperti tugas-tugas yang bersifat redundan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam usaha perlindungan tersebut tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam memanipulasi komponen lingkungan. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata dalam di awal kalimat. B. Menambahkan kata melakukan sebelum kata usaha. C. Mengganti kata terlepas dengan lepas. D. Mengganti kata dalam sebelum kata memanipulasi dengan kata untuk. Dan E. Mengganti kata perlindungan menjadi melindungi. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu menghilangkan kata dalam di awal kalimat. Kata dalam merupakan sebuah konjungsi sehingga frasa dalam usaha perlindungan tersebut merupakan sebuah keterangan. Jadi di sini frasa tidak terlepas itu merupakan predikat karena ada kata dalam di depan kalimat tersebut. Kalimat itu jadi tidak memiliki subjek, sehingga seharusnya supaya kalimat tersebut memiliki subjek, konjungsi dalam di awal kalimat itu harus dihapus, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Selanjutnya soal nomor 3, ada teks, boleh dibaca terlebih dahulu. Aku akan langsung membaca soalnya. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E.
Kalimat 5 tidak memiliki predikat yang jelas. Kalimat itu memiliki subjek dukungan dan fasilitas tersebut. Kata yang membuat subjeknya diperluas sampai kata rimba, kata sebagai merupakan konjungsi sehingga setelahnya menjadi keterangan. Jadi di kalimat 5 ini, dia tidak memiliki predikat yang jelas. Di sini subjeknya itu adalah dukungan dan fasilitas tersebut. Tapi di sini ada kata yang, sehingga subjeknya itu meluas sampai kata riba. Kalau misalkan kata yang tetap ada di situ, jadi di sini sebagai itu, kata sebagai sebelum kata gaji ini, dia merupakan konjungsi sehingga setelahnya itu menjadi keterangan dan kalimat tersebut menjadi tidak logis. Jadi jawaban yang benar adalah kalimat yang tidak logis itu ada pada kalimat ke-5. Selanjutnya soal keempat, seorang yang akan merasa ditinggalkan atau dikucilkan saat ia melihat orang lain di media sosial bersenang-senang. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan dari kalimat di atas? Jawabannya adalah C, yaitu seorang merasa ditinggalkan atau dikucilkan saat melihat orang lain di media sosial bersenang-senang. Kata yang menyebabkan kalimat tersebut tidak memiliki predikat. Jadi kata yang setelah seseorang itu menyebabkan kalimat tersebut tidak memiliki predikat. Sehingga kata yang tersebut seharusnya dihapus. Dan kalau misalkan kata yang tersebut dihapus, kalimat tersebut akan memiliki predikat. Predikatnya itu adalah akan merasa ditinggalkan atau dikucilkan. Dan di kalimat tersebut dia sudah memiliki subjek, yaitu seseorang. Supaya lebih hemat kata iya itu dihapus. Sehingga tidak ada double subjek. Sehingga kata perbaikannya itu adalah seorang merasa ditinggalkan atau dikucilkan saat melihat orang lain di media sosial bersenang-senang. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Sekalipun tanam-menanam masih menjadi idola, fakta yang menunjukkan bahwa orang Indonesia pada umumnya baru suka menanam tanaman dalam pot. Kalimat tersebut dapat disempurnakan dengan cara A. Menghapus sekalipun, B. Menghapus masih, C. Menambahkan masyarakat setelah idola, D. Mengganti bahwa dengan kalau, dan E. Menghilangkan yang setelah fakta. Jawabannya adalah E. Kata sekalipun merupakan sebuah konjungsi, jadi kata-kata setelahnya itu menjadi keterangan sampai tanda koma. Jadi setelah kata idola itu adalah keterangan. Sehingga kata fakta itu merupakan subjek. Tapi ada kata yang setelahnya. Ada kata yang setelahnya. Sehingga subjeknya itu diperluas hingga akhir kalimat. Jadi karena setelah kata fakta itu ada kata yang, jadi subjeknya itu diperluas sampai akhir kalimat. Jadi fakta yang menunjukkan bahwa orang Indonesia pada umumnya baru suka menanam tanaman pot itu merupakan sebuah subjek karena ada kata yang. Sehingga kalimat tersebut itu hanya terdiri dari keterangan dan subjek dan menjadi kalimat yang tidak sempurna. Supaya kalimat tersebut sempurna, maka harus ada kata yang dihapus, yaitu kata yang. Dan sehingga kalau misalkan kata yang tersebut dihapus, kata menunjukkan itu bisa menjadi predikat. Jadi kalau misalkan kata yang setelah kata fakta ini dihapus, kalimatnya itu bisa menjadi sekalipun tanam-menanam masih menjadi idola, itu dia merupakan keterangan. Fakta menunjukkan bahwa faktanya itu jadi subjek. Karena yang ini udah dihapus, menunjukkan itu bisa jadi predikat. Jadi kalimat ini bisa disempurnakan dengan cara menghilangkan yang setelah fakta. Selanjutnya soal nomor 6. Para mahasiswa sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing di ruang kelas. Kalimat tersebut kurang efektif karena A. Penggunaan kata para tidak diperlukan, B. Kata mahasiswa sudah menunjukkan bentuk jamak, C. Kata mereka itu redundan, D. Pilihan A, B, C benar. E. Tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Jawabannya adalah D, yaitu pilihan A, B, C benar. Karena kalimat tersebut itu tidak efektif karena mengandung unsur redundansi atau pengulangan. Kata para tidak diperlukan karena mahasiswa itu sudah menunjukkan bentuk jamak.
kata mereka juga berlebihan karena konteks kalimatnya itu udah jelas bahwa yang lagi mengerjakan tugas itu adalah mahasiswa, sehingga kalimat efektifnya itu bisa menjadi mahasiswa, parahnya kita hilangkan, sedang mengerjakan tugas masing-masing, merekanya kita hilangkan di ruang kelas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, pilihan A, B, C benar. Selanjutnya soal nomor 7, dia menjelaskan bahwa akibat dari hujan deras yang terjadi adalah banjir di beberapa wilayah. Kalimat efektif dari pernyataan tersebut adalah, jawabannya adalah B. Dia menjelaskan bahwa hujan deras menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Kalimat B itu lebih efektif karena menghilangkan kata yang tidak perlu, seperti akibat dari dan yang terjadi. Struktur kalimat juga jadi lebih ringkas dan langsung, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya nomor 8, kalimat berikut yang tidak efektif adalah A. Pemerintah akan segera menyelesaikan proyek ini. B. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kerja keras dan dedikasi. C. Para peserta diwajibkan untuk mendaftarkan diri masing-masing secara mandiri. D. Banjir terjadi akibat hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Dan E. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak negatif dari terhadap masyarakat. Jawaban yang benar itu adalah C. Kalimat C itu tidak efektif karena terdapat redundansi, jadi ada pengulangan. Di sini para peserta dan masing-masing itu berlebihan, sehingga harus ada salah satu yang dihilangkan. Dan jadi kalimat efektifnya itu bisa menjadi peserta diwajibkan mendaftarkan diri secara mandiri. Jadi jawaban yang C itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Kemudian nomor 9, kami akan mengundang seluruh warga masyarakat untuk hadir pada acara tersebut. Kalimat efektif dari pernyataan tersebut adalah, jawaban yang benar yaitu A. Karena kalimat A itu dikatakan lebih efektif karena dia menghilangkan kata-kata yang redundan seperti seluruh dan masyarakat. Karena di sini warga itu udah cukup untuk mewakili objek yang diundang, sehingga kalimat perbaikannya itu adalah kami mengundang warga untuk hadir pada acara tersebut, atau pada opsi pilihan A. Kemudian soal nomor 10, kegiatan ini bertujuan untuk supaya masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Kalimat efektif dari pernyataan tersebut adalah, jawaban yang benar yaitu C. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kalimat C itu lebih efektif karena dia menghilangkan kata-kata yang berlebihan, seperti tadi, untuk supaya. Karena di sini dengan kata bertujuan aja itu kita udah bisa nangkap makna yang mau disampaikan dari kalimat ini, sehingga kata untuk supaya itu bisa dihilangkan supaya tidak berlebihan. Jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya aku izin untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari kali ini. Kali ini kita sudah mempelajari mengenai pengertian kalimat efektif, yaitu kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, dan bisa dimengerti pembaca dengan mudah. Syarat-syaratnya itu ada kelogisan, ketegasan, kehematan, ketepatan dan kecermatan, kepaduan, kesejajaran, dan kesepadanan. Kemudian untuk ciri-cirinya yaitu ada minimal punya unsur subjek dan predikat. Kemudian taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, lalu menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kemudian menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, lalu melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, dan juga menggunakan variasi struktur kalimat. Terima kasih StudyMates, kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau kamu belum bisa berdonasi, jangan khawatir, kami juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu, atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Jangan lupa untuk follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat StudyMates!